والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sekarang kita masuk pada pembahasan huruf. Huruf yang merupakan kalimat ketiga. Kita bisa mengetahui itu huruf, ikhwani fillah, bagaimana? Kita harus tahu dulu mana isim, mana fi'il. Mana isim, mana fi'il. Nah, setelah kita lewati tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il. Nah, maka sekarang tanda-tanda huruf itu apa? Nah, dikatakan oleh para ulama nahwu yang namanya huruf tandanya alamah adamiyah. Maksudnya apa alamah adamiyah itu? Tandanya ketidakadaan tanda-tanda isim atau tanda-tanda fi'il. Itu namanya alamah adamiyah. Selama suatu kata enggak ada di situ tanda-tanda isim, enggak ada itu tanda-tanda fi'il, maka dialah apa? Huruf. Dialah huruf. Makanya kalau kalian kok tanda fi'il masih mikir, tanda huruf masih mikir, enggak akan bisa masuk ke berikutnya. Naam. Baik. Tanda-tanda isim harus sudah mungkin, apa saja sudah tidak terbata-bata. Kemudian tanda-tanda fi'il sudah enggak terbata-bata. Dilihat, diulang-ulang. Naam. Jadi paling mudah sekarang huruf pokoknya yang tidak ada tanda fi'il atau tanda isim. Makanya ketika ditanya tandanya huruf apa? Ya tidak adanya tanda. Seperti misalnya tandanya bid'ah apa? Mas Dani. Tandanya suatu amalan itu bid'ah apa? Dalilnya apa? Dalilnya amalan itu bid'ah apa? Apa? Karena enggak ada dalilnya. Dia beramal tanpa dalil, makanya itu bid'ah. Paham? Itu maksudnya alamah adamiyah. Ya. Jadi suatu dikatakan huruf kalau enggak ada tanda-tanda isim, enggak ada tanda-tanda fi'il. Itu intinya. Dan kemarin telah kita lewati huruf dalam bahasa Arab. Ada berapa huruf itu? Aba Abdullah, dua yaitu kenapa kita ke isim ya akhi? Mabani dan ma'ani. Mabani dan ma'ani. Ini hurufnya, huruf terbagi jadi dua, huruf mabani, huruf ma'ani. Huruf mabani itu apa? Iqbal? Huruf yang berupa huruf hijaiyah yang menyusun suatu kata, mulai dari alif sampai ya. Nah, sekarang yang kita bahas di sini bukan huruf ini. Ini tidak kita bahas. Berarti yang kita bahas dalam pembahasan nahwu adalah huruf apa? Huruf ma'ani. Nah, huruf ma'ani. Nah, huruf ma'ani ini akhwan. Nah, karena dia memiliki sifat yang tidak berubah-ubah, maka itu sangat mudah kita kenali. Sehingga butuh ketahui siapa-siapanya mereka. Cuman, huruf ini terkadang maknanya kita harus jeli. Sebab apa? Kenapa kalau kita dalam menentukan makna suatu huruf harus pintar-pintar? Kira-kira kenapa?
Kira-kira kenapa Pak Yusuf? Ketika menentukan makna suatu huruf harus pintar-pintar menentukannya. Karena dia tidak bisa menunjukkan makna dengan sendirinya, ya kan? Fi misalnya, kita tidak bisa menentukan fi itu di dalam pada semua susunan. Baik. Nah, kemarin telah kita lewati apa pengertian huruf? Pengertian huruf apa? Mukasyah. Huruf itu apa? Itu huruf mabani, mayatarakkabu minhul kalimah. Nah, itu bukan urusan kita sekarang. Sekarang yang huruf ma'ani itu apa maksudnya? Apa pengertian huruf kemarin? Siapa yang bisa? Huruf yang suatu kata yang menunjukkan makna? Suatu huruf? Yaitu suatu kata yang memiliki makna ketika disandarkan atau disusun dengan kalimat yang lain, dengan kata yang lain. Itu mudahnya. Sehingga makna dari suatu huruf tidak akan bisa kita ketahui sampai digandingkan dengan apa? Kata yang lain. Kemungkinannya isim atau fi'il. Ya, kemungkinan isim atau fi'il, atau sekaligus isim dan fi'il. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembagian ini, karena huruful ma'ani ya Pak, huruf-huruf yang memiliki makna. Makna ini baru muncul ketika apa? Ketika dia bergandengan dengan isim, ya, dengan isim. Contohnya Muhammadun fil masjid. Ketika bergabung dengan isim baru diketahui. Ketika fi begitu saja tidak bisa. Yang kedua ketika bergandengan dengan fi'il. Karena sebagian huruf tidak bisa bergandengan dengan isim. Contohnya apa? Qadabtu misalnya. Ya. Qad qadabtu. Kemudian yang ketiga, ketika dia bergabung dengan isim dan fi'il secara bersamaan. Bergabung dengan isim dan fi'il ma'an secara bersamaan. Tidak bisa cuma isim saja, tidak bisa cuma fi'il saja. Contohnya ilah. Ilah itu tidak akan bisa ya kawan, menunjukkan makna sampai dia bergandengan dengan isim dan fi'il. Contohnya apa? Zahabtu ila masjidi. Contohnya. Nah, ilah ini dia baru bisa menunjukkan makna ketika bergandengan dengan fi'il dan isim. Kenapa? Karena dia memiliki makna apa? Intihaul ghayah. Dari mana ya? Harus namanya intiha kan dimulai dari apa? Ya kan? Tidak mungkin dia mencapai akhir tanpa ada permulaan. Makanya saya pergi ke masjid. Kemana? Masuk ke masjid saja tidak bisa. Ilal masjidi. Tidak bisa, mesti harus ada perbuatannya. Maka ilah ini harus bergandengan dengan fi'il dan isim. Nah, ini dari sisi penggandengan huruf ma'ani untuk kita bisa mengetahui makna. Nah, ini 3 pokoknya. Baik. Jadi kita bisa menentukan makna fi, makna qad, makna ilah.
Kapan itu, Wahyu? Ketika dia bergabung dengan kata yang lain, yaitu maksudnya isim atau fi'il. Jadi, nah ini sudah saja kan? Tandanya sudah, dia tidak memiliki tanda. Selama tidak memiliki tanda isim dan tidak memiliki tanda fi'il, maka apa? Maka itulah huruf. Nah, huruf ma'ani ya kawan dalam bahasa Arab, nah secara total itu ada 79. Makanya dulu guru kami dulu, kalau antum paham jurumiyah sebagai apa? Kaidah dasar, kemudian mempelajari huruf-huruf ma'ani, kemudian mempelajari amil-amil yang mengubah suatu i'rab, sudah selesai itu bahasa Arab. Jadi tidak harus tahapannya menempuh tahapan klasik zaman dulu, harus apa? Mulai dari harus juga mutamimah, harus terus kemudian apa? Patronada, harus kemudian alfiyah terus. Cuman ya tidak kayak gitu, harus belajar. Ya harus dimurojaah. Nah, di murojaah yang betul. Kita masih mudah kok ini. Cuman harus hafal ya. Tanya-tanyaan sama temannya biar terbiasa apa? Menjawab cepat. Ya, 3 orang, 2 orang duduk bareng sama temannya, tanya jawab. Tebak-tebakan itu membantu sambil nyantai tebak-tebakan. Yang beramal sekarang, kawan. Sekarang kita dari 79 huruf ma'ani ini, biar kita apa? Kenalan dulu. Nah, punya gambaran global tentang huruf itu bagaimana. Jadi huruf ma'ani terbagi jadi 2 secara umum, yang amilah dan ghairu amilah. Maksudnya amilah ini apa? Dia beramal, yaitu menjadikan sesuatu yang asalnya rafa menjadi nasab, atau menjadi jar, atau menjadi jazm. Ini namanya amilah. Nah, inilah yang nanti berpengaruh pada pembahasan setelahnya. Nah, ketika kita membahas i'rab. Adapun yang kedua yang ghairul amilah ini, ya. Ghairul amilah, dia tidak beramal. Ya, tidak beramal maksudnya bukan tidak memiliki makna, karena jelas dia namanya huruf ma'ani punya makna. Dia tidak beramal, tidak mengubah, tidak ngutak-atik keadaan isim yang dia masuki atau fi'il yang dia masuki. Nah, dia tidak utak-atik, tetap saja. Makanya ini lebih mudah daripada yang amilah. Ya tidak. Karena yang penting kita tahu makna secara global dari huruf ghairu amilah ini. Nah, kita mulai dari huruf amilah. Nah, huruf amilah dilihat dari sisi perbuatan dia, kawan. Nah, ulahnya dia ketika bergandengan dengan kata yang lain, ini dibagi jadi 3. Nah, beramal alal ismi. Ya, dia amalannya apa? Mengenai isim. Baik. Kemudian yang kedua alal fi'li. Dan yang ketiga alal ismi wal fi'li. Nah, dari sini kan konklusinya ke sini, hubungannya kan jelas ya kan. Pembagiannya dari sini, karena huruf ma'ani ini dia memiliki makna ketika bergabung dengan isim atau fi'il, atau isim dan fi'il secara keseluruhan. Demikian pula dalam amalan ya kawan. Amalan, nah huruf ini, amalan itu yang bisa mengenai isim, yang kedua bisa mengenai fi'il, yang ketiga mengenai isim dan fi'il. Dan yang paling banyak ikhwanifillah dari huruf-huruf tersebut jenisnya adalah apa? Yang mengenai isim. Yang mengenai isim ini
kira-kira apa yang sudah kita ambil coba? Huruf dari huruf ma'ani yang dia hanya mengenai isim saja. Apa? Iqbal. Huruf jar. Nah, huruf jar. Huruful jar. Huruf jar itu apa saja? Sini, biar kelihatan. Huruf jar apa saja? Humam. Min, ila, an, ala, fi, rubbah, alba, al-kaf. Nah, ditambah huruf qasam apa saja? Aba Muhammad. Huruf qasam apa saja? Al-waw, al-ba, wal-ta. Baik. Nah, ini huruf jar. Sudah kenal huruf jar. Dan makna dari huruf-huruf jar itu berbeda-beda. Dia masuk pada isim, menjadikan isim berarti apa? Majrur. Kemudian yang kedua, huruf linnasakh. Linnasakh maksudnya apa? Dia masuk ke dalam isim, ulahnya apa? Menjadikan nama hukum asal pada isim tersebut itu diubah. Kira-kira apa ini? Kalau yang sudah belajar di Nurmiyah, kira-kira apa? Ahmad? Hah? Lan. Lan masuk ke apa? Ke fi'il. Hah? Hah? Karena fi'il. Ya kan, sekarang adalah apa? Huruf yang masuk pada isim yang memiliki perbuatan menasakh, yaitu menghapus hukum. Berarti apa? Inna dan teman-temannya. Inna dan teman-temannya. Ya. Ya. Ya, Bamahi? Enggak. Ya. Enggak, karena inna masuk pada hah? Iya enggak? Hah? Inna masuk ke fi'il atau isim? Hah? Saya ingin apa? Gimana? Fi'il. Nah, jelas ya Fani bila jangan ragu. Nas yang di sini ya inna dan teman-temannya. Ya kan, karena dia masuk pada mubtada khabar, ya kan? Pada isim dan isim yang asalnya mubtada khabar. Inna wa anna wa ka'anna. Nanti insyaallah ini jenisnya. Cuman ini jelas dia masuk kepada isim huruf nasab, inna dan teman-temannya. Jangan ragu. Nah, baik. Kemudian yang ketiga huruf nida. Huruf an-nida yang digunakan untuk panggilan. Contohnya apa berarti? Yang paling banyak digunakan ya. Naam. Ya. Ayah. Dan seterusnya. Nah. Kemudian yang keempat, yang terakhir untuk huruf yang masuk pada isim adalah huruf lil istisna. Lil istisna, yaitu untuk memberikan makna pengecualian. Ini huruf. Nah, yaitu apa? Satu saja, illa. Loh, kalau mungkin seorang telah belajar di Rumiyah, bukankah istisna itu terkadang juga menggunakan ghairu? Jawabannya apa? Mudaifah. Karena ghairu itu bukan huruf, tapi dia isim. Nah, jadi istisna yang menggunakan isim ya, menggunakan huruf hanya satu saja, yaitu illa. Nah, ini diingat-ingat.
Yang amilah beramal pada isim ada 4 jenis. Huruf jar, huruf untuk nasakh yaitu inna dan teman-temannya, huruf nida, kemudian huruf istisna. Nah, kemudian yang kedua yang masuk pada fi'il. Yang masuk pada fi'il ini terbagi jadi 2 saja. Nah, terbagi jadi 2, yaitu lil jazm, atau kita kedepankan dulu lil nasab, kemudian yang kedua lil jazm. Sudah, ini ketemu sudah. Yang beramal pada fi'il itu untuk menunjuk, untuk apa? Untuk menasabkan. Seperti apa misalnya? Seperti lan, kemudian apa? An, ya kan? Dan seterusnya. Ini nanti insya Allah kita lewati pada pembahasan nawasib. Tapi kita biar punya gambaran global. Kemudian yang menjazmkan. Berarti apa? Seperti apa? Contohnya lam, lama, dan seterusnya. Nah, sekarang yang masuk pada isim dan fi'il ini apa? Nah, masuk pada isim dan fi'il yaitu satu jenis saja ikhwanifillah, yaitu al-atfu, huruf ataf. Ini bisa masuk pada isim dan fi'il. Seperti apa? Waw, na'am, ma, au, dan seterusnya insyaallah dibahas pembahasan apa? Pembahasan ataf. Kemudian ghairul amilah. Ini na'am. Tayyib, enggak ada masalah. Karena apa? Dia enggak beramal, enggak mengubah apa-apa. Seperti apa kira-kira yang enggak beramal yang telah kita lewati contohnya pada kemarin, tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Dia masuk pada isim atau masuk tanda kepada fi'il tapi enggak beramal apa-apa. Apa contohnya? Seperti apa? Isim isyarah berarti sudah isim. Kita kebiasaannya huruf. Hah? Apa kira-kira? Hah? Apa bamahi? Jadi huruf yang sudah kita lewati pada tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, yang dia tidak beramal apa-apa. Qad, qad, qad masuk pada fi'il madhi. Beramal enggak? Enggak beramal apa-apa. Nah, terus apa? Hah? Sin, saufa, sin, saufa. Ya kan? Dia masuk pada fi'il mudhari', enggak beramal apa-apa. Nah, ini mudah sekali. Yang penting kita ngapalin atau ketemu huruf itu sekali melihat di kamus sudah. Karena dia tidak punya amalan. Ya kan? Tidak punya amalan. Kemudian al dan macam-macam lagi. Lumayan banyak. Karena apa? Jumlahnya keseluruhan huruf itu berapa? 79. Sekarang kalau apa? Tak tanis. Nah, tak pada apa? Darabat. Nah, itu isim atau huruf? Apa Abdurrazak? Pada darabat. Darabat, tak tanis sakinah. Tak tanisnya ini isim atau huruf? Menunjukkan fa'il. Fa'ilnya apa? Kalau bedanya dengan darabti, anti,
Nah, ini harus kita bedakan ya. Sama-sama taknya, tapi ketika dia tak sakinah, dia itu huruf saja untuk menunjukkan muannas. Tapi kalau darabti, darabtu, tak yang berharokat ini, dia adalah isim, ya. Dia adalah isim yang menunjukkan apa? Fa'ilnya. Paham? Nah, sekarang antum sudah selesai sudah. Nah, mengenal semua kata-kata dalam bahasa Arab Alhamdulillah secara global seperti ini. Tahu isim, dan kemudian apa? Tahu fiil, kemudian tahu huruf. Nah, setelah tahu masing-masing kata, sekarang yang namanya bahasa kan butuh disusun. Tapi kalau kita tidak tahu masing-masingnya ini isim atau fiil atau huruf, bagaimana nyusunnya? Nah, inilah fungsinya kita mempelajari pembahasan pengenalan isim, fiil, huruf. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana menyusun atau dengan istilah tarkib. Tarkib. Yang kemudian di dalam awal-awal kita biasanya dinamakan dengan babul kalam, dengan al-kalam. Nah, karena ketika kita tahu isim, tahu fi'il, tahu huruf, disusun jadinya kalam untuk bisa memberikan memberikan faidah yang bisa diambil oleh orang yang mendengarkan. Baik. Dalam lembaran kalian ikhwani fillah, dijelaskan makna kalam. Perhatikan pada kotak mustalahat itu, apa al-kalam yang tertulis di situ, Iqbal? Al-kalam, itu kalimah. Kalimah qaulun mufrad. Sekarang kalam itu apa? Al-kalam. Ke bawah. Huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, kalam adalah lafaz yang murakkab, yang tersusun, yang mufid, yang memberikan faidah, yang disusun berdasarkan kaidah bahasa Arab. Itu namanya al-kalam. Jadi kalam harus terpenuhi apa? Lafaz. Dua lafdu. Yang kedua al-murakkab. Kemudian al-mufid. Yang keempat bil wad'i. Maksudnya bil wad'il arabi. Perhatikan sekarang ikhwan fillah tentang kalam ini. Kalam dalam bahasa Arab juga terkadang diistilahkan dengan jumlah mufidah. Al-jumlah al-mufidah. Inilah apa? Kalam. Itu suatu kalimat yang memberikan faidah lengkap. Sehingga orang yang mendengarkan tidak butuh bertanya lagi. Makanya untuk suatu susunan, baik itu susunan isim dan isim, atau susunan isim dan fi'il, atau susunan huruf dan huruf, bisa tidak huruf dan huruf? Tidak bisa. Susunan huruf dan huruf tidak bisa. Nah, susunan isim dan isim atau fi'il dan isim itu. Nah, bisa dikatakan kalam alhamdulillah apabila terpenuhi 4 syarat ini. Nah,
Sehingga dalam pengertian itu hakikatnya memberikan apa? Memberikan syarat. Kalam itu harus berupa lafaz. Yang namanya lafaz apa? Suara yang mencakup huruf hijaiyah, yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Berarti keluar dari kalam yang bukan suara. Misalnya nah, ya ini isyarat ya kan? Nah, isyarat. Nah, walaupun dipahami, tapi apa? Bukan kalam. Ya, bukan kalam. Nah, jadi keluar darinya isyarat. Isyarat keluar. Keluar darinya kitabah. Nah, sehingga misalnya atau tanda-tanda lewat ada rambu-rambu. Nah, tayyib madkhal nisa misalnya, ada panah ke sana. Walaupun paham itu tempat masuknya wanita misalnya. Tapi itu bukan masuk kalam yang kita bahas. Paham? Bukan kalam yang kita bahas. Nah, di sini akhwanifillah ada sedikit faedah penting berhubungan dengan masalah akidah. Nah, pada sebagian kitab-kitab lughah, nah, mereka memasukkan pemahaman Asy'ariyah di sini ya, kawan. Di awal-awal pembahasan kalam, karena pemahaman akidah Asy'ariyah mereka jelas dalam masalah kalam tersesat. Mereka menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu sekedar apa? Ibarat dari kalam Allah. Sehingga isyarat mereka masukkan ke dalam kalam. Nah, termasuk diantaranya seperti dalam Tuhfah Saniyah itu, Muhyiddin Abdul Hamid mengatakan bahwasanya isyarat juga masuk kategori lafaz. Kenapa? Karena sudah dipahami. Tapi yang benar sesuai dengan akidah Ahlussunnah maka tidak masuk dalam kalam. Dalam kalam secara bahasa tidak masuk. Baik. Nah, kemudian yang kedua syaratnya harus murakkab, tersusun. Nah, harus tersusun ya Pak. Nah, karena ketika berdiri sendiri-sendiri, isim sendirian. Nah, kemudian fi'il sendirian atau huruf sendirian, ini tidak mungkin bisa jadi kalam. Tidak mungkin ya Pak. Nah, pokoknya minimal kalam dalam bahasa Arab minimalnya 2 unsur. Nah, dengan isim dan isim atau fi'il dan isim itu paling minimnya. Nah, paling minimnya. Lalu bagaimana sekarang dengan doroba misalnya? Bukankah ini satu saja? Satu kata saja Bazurah. Doroba kan fi'il. Kenapa? Nah, ketika ditanya misalnya, nah, atau yang lebih mudah yang ini, nama, ya pertanyaannya mudah. Lagi ngapa sekarang? Si Muhammad. Nah, atau kalau lagi apa berarti jawabannya pakai fi'il mudhari', yanam. Nah, yanamu Muhammad. Muhammad sedang tidur. Sekarang kalau dia mengatakan yanamu, walaupun tidak disebutkan si Muhammadnya, tetap kita katakan itu dua kata karena tidak mungkin fi'il. Contohnya misalnya nama di sini, tidak mungkin fi'il itu ada tanpa ada pelaku. Paham? Berarti ini sebenarnya 2 kalau dalam. Nah, baik. Jadi akal mayatarakkabu fihil kalam adalah apa? Isman atau fi'il wa isim. Fi'lun wasmun. Seperti apa? Ja'a Muhammadun. Atau 2 isim seperti apa? Muhammadun naimun. Ya, Muhammadun naimun. Baik. Kemudian mufid. Makna mufid yaitu memberikan faedah yang
pendengar ikhwanifillah ketika mendengar perkataan itu sudah tidak butuh lagi pertanyaan. Itu namanya mufid. Itu memberikan faidah sempurna. Makanya walaupun tersusun, walaupun diucapkan, tapi ketika tidak memberikan faidah tidak dinamakan kalam. Seperti misalnya dalam bahasa kita, jika mujahid datang, tak kasih es, ya kan? Jika mujahid datang, orang bilang seperti ini. Jika mujahid datang, temannya yang lain akan tanya, ngapain? Diapain? Nah, itu kan tanda tanya. Dalam bahasa Arab apa? In jaa mujahidun. Jika mujahid datang, apa? Ini walaupun tersusun tapi tidak mufid, tidak memberikan faedah. Kemudian yang keempat, bil wada'. Maksudnya apa? Bil wada' ini berdasarkan peletakan tata bahasa Arab. Berarti keluar darinya apa? Bahasa Indonesia, keluar darinya bahasa Inggris. Ini bukan merupakan kalam di sisi ulama nahwu. Di sisi ulama nahwu. Kenapa? Karena itu bukan bahasa Arab. Sebab kita belajar kalam bahasa Arab. Sehingga orang Arab diajak ngomong dengan bahasa kita, ya kamu nggak ngomong. Taib dalam artian tidak bisa dipahami. Tidak bisa dipahami. Kenapa? Karena bukan dengan bahasa Arab. 4 unsur ini harus ada untuk suatu susunan dikatakan kalam. Untuk susunan dikatakan kalam. Kalau sudah paham ini ya, sudah paham kalam. Sudah paham juga apa? Unsur-unsur penyusun kalam. Ya, unsur penyusun kalam. Sekarang ada faedah penting sebelum kita masuk ke berikutnya dan untuk kita tutup pertemuan kali ini, bahwasanya kalam dalam bahasa Arab atau jumlah mufidah tadi terbagi jadi 2. Jumlah ismiyah dan jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah ismiyah yaitu kalam atau jumlah mufidah yang diawali dengan isim, bentuknya mubtada' khabar. Cuman sekarang karena kita kemarin sudah membahas tentang masalah musnad dan musnad ilaih, maka kita pakai istilah itu. Al-musnad ilaih dan al-musnad. Sedangkan pada jumlah fi'liyah ikhwanifillah terjadi fi'il dan fa'il. Berarti fi'ilnya itu adalah musnad, fa'ilnya musnad ilaih. Perhatikan bedanya. Pada jumlah ismiyah musnad ilaih, kemudian apa? Musnad. Kenapa? Karena musnad ilaih itu adalah apa kemarin? Sesuatu yang ingin diterangkan hukumnya. Jadi ini yang penting ketika menerjemahkan, berarti apa? Karena sesuatu yang ingin diterangkan hukumnya, berarti kita berikan apa? Penekanan di dianya, di musnad ilaih. Maka dalam bahasa kita ya biasanya disebutkan terlebih dahulu. Disebutkan terlebih dahulu. Karena dia sebagai subjek jadi. Contohnya misalnya untuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Muhammadun qa'imun. Baik. Muhammadun qa'imun. Muhammad sebagai musnad ilaih, kemudian musnad yaitu qa'im. Kenapa? Karena qa'im adalah apa? Suatu hukum yang disandarkan kepada Muhammad. Sedangkan Muhammad adalah apa?
sesuatu yang diterangkan, yang disandari oleh qaim ini. Maksudnya Pak Muhammad adalah seorang yang berdiri. Nah, kemudian di sini ketika dalam bentuk jumlah fi'liyah maka jadinya qama Muhammadun. Ya, qama Muhammadun. Berdiri ini, nah perbuatan berdiri, tidak mungkin suatu perbuatan kok dia disandari. Perbuatan mesti apa? Bersandar kepada yang melakukan. Nah ini maknanya musnad ilaih. Nah dari sinilah kita ketahui ikhwan bahwasanya musnad ilaih itu mesti berupa isim. Ya, musnad ilaih mesti berupa isim. Nah ini unsur pokok. Makanya perhatikan di lembaran kalian yang kotak di pinggir kiri, nah bawah itu. Nah, kotak pinggir kiri yang kedua dari atas. Nah itu. Nah, pinggir kiri dan kedua dari atas. Nah, musnad dan musnad ilaih inilah yang dinamakan dengan apa? Umdah. Umdah dari suatu jumlah mufidah harus ada musnad dan musnad ilaih. Nah, kemudian perhatikan untuk musnad ilaih. Ada musnad ilaih. Nah, musnad yang paling atas itu berupa apa? Bisa berupa fi'il wal khabar wa khabarun nasih. Khabar nasih yaitu berupa fi'il. Contohnya ini, qama Muhammadun. Qama musnad, ya tidak? Bisa berupa apa? Bisa berupa khabar. Contohnya ini, Muhammadun qaimun. Qaimun ini kan apa? Musnad, ya tidak? Jadi musnad itu bisa berupa fi'il, bisa berupa isim, ya kan? Bisa berupa fi'il, bisa berupa isim. Isim di situ berupa khabar asli, jadi khabar mubtada atau khabar nasih. Nanti ini hubungannya dengan sini. Khabar nasih yaitu khabar dari apa? Dari hasil amalan huruf-huruf yang menghapus hukum mubtada dan khabar. Inna Zaidan qaimun misalnya. Qaimun khabar nasih. Kemudian yang kedua, kawan, fadlah. Apa makna fadlah? Fadlah itu tambahan. Ada, alhamdulillah bagus, makin lengkap. Kalau tidak ada, tidak mempengaruhi faidah yang disampaikan. Paham? Ini namanya fadlah. Baik. Nah, fadlah ini dikatakan dalam musnad ilaih belum diterangkan ya. Musnad ilaih berupa fa'il. Contohnya ini tadi, qama Muhammadun, Muhammadun musnad ilaih. Atau berupa mubtada pada apa? Muhammadun qaimun, ya kan? Berupa mubtada. Kemudian atau isim nasikh. Isim nasikh ketika kemasukan inna Muhammadan qaimun. Berarti mana musnad ilaihnya? Pada contoh inna Muhammadan qaimun, musnad ilaihnya Muhammadan. Nah, Muhammadan. Sekarang fadlah. Fadlah ma lam yakun musnadan atau musnadan ilaih. Berarti semuanya, ikhwan. Nah, dalam susunan bahasa Arab, selama bukan musnad dan musnad ilaih, dia dihukumi fadlah. Sehingga nanti dalam masalah apa tamyiz, hal, seterusnya di akhir dalam pembahasan mansubat itu apa? Maf'ulun bi. Semua maf'ul itu masuk kategori fadlah. Ya, semua maf'ul masuk kategori fadlah. Kenapa? Karena bukan musnad ilaih. Kemudian ada yang ketiga, ada tun. Adatun yaitu suatu apa? Sarana yang dia apa?
dia digunakan untuk mengikat bagian-bagian dari suatu jumlah. Karena terkadang jumlah qanifila isim dan fi'il atau isim kemudian ada fi'il misalnya. Ini tidak bisa nyambung kecuali kalau ada apa? Ada yang namanya adatun, ada yang menggandengkan. Inilah tugas para huruf ini. Tugas para huruf penggandengkan, dan juga di sana ada isim yang fungsinya sebagai adat juga. Nah, makanya dikatakan dalam lembaran kita adatun mayurbitu baina ajza'il jumlah, yaitu apa saja yang mengikat antara bagian-bagian suatu jumlah. Contohnya di sini. Nah, zahabtu al-masjid. Tidak bisa terikat antara zahabtu dan masjid, ya tidak. Harus ada yang mengikatnya, yaitu ila. Nah, Muhammadun al-masjidu, tidak bisa. Nah, harus ada yang mengikat, yaitu fi. Nah, inilah ikhwanifillah keseluruhan pembahasan dalam bahasa Arab yang insyaallah taala pada pembahasan berikutnya kita akan masuk pada tahapan kedua insyaallah. Ini kita selesai di tahapan pertama. Tahapan pertama kita mengenal isim fi'il huruf. Kemudian mengenal tentang apa? Tentang kalam itu bagaimana dan pembagiannya menjadi ismiyah dan fi'liyah. Kemudian unsur penyusunnya. Unsur penyusun minimal kalam apa? Unsur penyusunnya dua isim atau fi'il dan isim. Fi'il dan isim. Naam. Baik. Barakallahu fikum. Ingat-ingat dipahami ya kawan. Nah, karena apa? Ada faedah yang tidak didapati di pelajaran-pelajaran yang lalu, yang sudah belajar sebelumnya, saya yakin sebagiannya belum pernah mendapatkannya. Seperti misalnya pembahasan musnad dan musnad ilaih. Ini pembahasan penting sekali. Insyaallah kalau paham ini setelahnya kawan mudah. Makanya dimurajaah. Nah, setiap hari insyaallah paling enggak kita apa? Pertanyaan tanda isim, tanda fi'il, tanda huruf itu sudah harus apa? Harus melotok kata orang. Ya, melotok. Kemudian baru nanti setelah tahapan kedua harus ada tantangan berikutnya, yaitu membahas tentang i'rab dan tanda-tandanya. Nah, tinggal lembaran ini, tinggal yang belum adalah apa? Masalah pembagian isim menjadi nakirah dan ma'rifah. Insyaallah kita akhirkan sampai pada bab marfu'at. Nanti besok kita ke lembaran kedua. Kemudian mengenai kotak paling atas, ini sebenarnya faedah unik. Faedah unik bagus. Nah, baik, cuman pada sebagian istilah kita belum melewatinya, maka kita akhirkan dulu. Dan tunggu tanggal mainnya insyaallah. Nah, baik. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta